Oh ini sekalian sama, oh begini guys ya, berarti ini langsung sama strapnya gitu, bukanya gitu guys. Sekitar apa itu 10 tahun ini enggak pernah dibongkar ya. Seperti ini. Oke guys, kali ini tuh aku dapat G-Shock, dapat jam impor, namun di sini itu versi clone guys ya, ini versi clone. Kita lihat tadi itu dari dapat jam ini tuh dari teman yang PMI, pegawai migran Indonesia atau istilahnya pekerja migran Indonesia. Nah gitu. Kalau dulu TKI tenaga kerja, tapi gak sopan kalau kita panggil TKI tenaga kerja Indonesia, itu gak sopan. Kita panggil PMI saja. Jadi PMI ini nanti ada banyak arti, ada yang pengusaha migran Indonesia ya bisa, pegawai migran Indonesia ya bisa gitu, dari Jepang ini guys. Oke, seperti apa barangnya? Tadi itu barangnya udah tak cek mati guys, jadi nganggur di almari saja ini jamnya. Ini ada dua kayak gini ya, garansi nasional, ada bukunya sama ini apa ini. Oke, kita cek di sini. Nah itu udah tak cek tuh mati guys. Ini bukunya tak taruh sini. Nah itu mati, nggak tahu ini mati mesinnya atau apa. Tadi aku beli lah lumayan harganya murah ya, tak ambil gitu. Kalau misalkan ini apa itu, ini bukan pencetan ya, ini tuh ditarik kayak gini. Kalau misalkan ini yang apa itu autentiknya itu sekitar harganya itu sekitar 30 sampai 55 juta. Namun dia belinya seharga sekitar 750 di Jepang. Berarti ini supernya gitu, bukan autentiknya. Meski begitu ini lumayan kuat guys, lumayan kuat. Aku lihat suka, lihat bodinya suka ini kayak gini. Oke, kita bongkar dulu guys ya, kita pelajari dulu. Ini tak taruh dulu. Tak cari dulu ini alatnya. Kalau misalkan ya ini untungan sih, tadi tak beli harga, misalkan masuk ya tak ambil gitu. Kalau misalkan rusak ya saya servis, kalau enggak ya itu untung-untungan lah istilahnya. Atau bejo kalau bahasa Jawa itu, bejan-bejan lah gitu. Kita bisa buka lewat sini dulu guys. Ini kalau misalkan bisa itu ya harganya lumayan sih. Kalau misalkan dijual lagi di sini tuh bisa lumayan harganya. Gitu guys. Jadi ini langsung dari Jepang. Aku lihat ininya tuh dari stand apa itu, karbon ini guys. Kemarin aku ada yang di Indonesia tembakannya juga ada, tapi ada yang terbuat dari plastik. Kalau ini kan karbon ini.
jadi dia nggak pakai apa itu, biasanya kan besi kan, ini itu karbon. Kita lihat dulu guys. Tuh kok nggak bisa dibuka ini guys, coba aku tak cari yang nah, oh ini sekalian sama, oh begini guys ya, berarti ini langsung sama strapnya gitu, bukanya gitu guys. Sekitar apa itu 10 tahun ini nggak pernah dibongkar ya. Seperti ini guys. Keren ini guys, keren. Karena ini apa itu menggunakan drat kayak gini guys ya. Nah karena dia menggunakan pengaturan drat knob seperti ini, kita kan sudah mempelajari mekanismenya, sudah tak terangkan di konten sebelumnya. Teman-teman bisa memperdalam lagi, playback kembali, daftar putar, cara servis jam tangan di jendela wali. Ini udah banyak debunya, nanti kita bersihkan, kita kan sudah bisa semuanya kan gitu. Kalau ini menggunakan knob, otomatis baterainya berapa? 2 ya, seperti di konten-konten sebelumnya, berarti otomatis baterainya 2 gitu. Oke, kita buka. Ini terbuat dari besi atau stainless ini ya, ini stainless. Di tombol yang ini tuh stainless, meskipun dia klon, kualitasnya klon super, namun dia memiliki material yang cukup bagus. Di sini aku sukanya di situ. Apalagi dari dapat harga miring dari teman, karena dia memang nggak kepake, daripada rusak ya udah, aduh, tak beli gitu, tak ambil. 2016 sebentar, ini 2016 aku punya enggak, tak cari baterainya dulu. Oke, kita cek dulu menggunakan baterai 2016 ini dia masih hidup atau tidak. Kalau enggak ya kita servis. Lalu di dalamnya ini menggunakan mesin hitam ini guys. Pada mesin dalamnya dia menggunakan mesin hitam. Untuk mekanisme mesin hitam atau bongkar pasangnya sudah tak terangkan di konten sebelumnya, teman-teman bisa playback kembali. Tak coba dulu guys, apakah ini masih hidup atau udah off. Kalau off ya perbaikilah gitu, namanya juga tukang servis, jadi dapat borongan kayak ya suka gitu. Misalkan ada kendala kan bisa mengatasi, kecuali kita nggak bisa nyervis, nah itu susah. Kalau di serviskan, nah itu kita jasanya bayar jasa lagi lebih mahal. Kalau diperbaiki sendiri kan tahu kerusakannya, bagaimana cara memperbaiki dengan baik. Nah ini nggak ada kendala, nggak ada kendala guys ya. Ini krono, ini detik ya, ini detik, ini hari, ini jam, terus ini tanggal gitu. Nah, ini sinilah kelihatan kayak ini. Nah di sini ini detik, ini sanda, ini hari, terus ini angka, ini 1, kalau yang ini jam gitu guys. Oke, untuk digitalnya sendiri udah nggak ada kendala, ini nggak ada PR. Digitalnya nggak ada PR. Duh, ini kok cari lagi. Nah ini yang bagian sini.
Oke, ini juga udah nggak ada kendala kayaknya ini. Nggak ada kendala juga. Dia menggunakan mesin hitam Jepang ya, bukan Cina ya guys ya. Tuh, ini harus pakai yang kecil, kalau tak pakai itu dia nggak bisa. Ini coba aku menggunakan jarum. Ini nggak perlu dipaksa, kalau dipaksa nggak bisa itu. Ada alatnya sendiri. Kalau dipaksa nanti malah pecah. Tuh digital nanti malah patah-patah kalau dipaksa. Sepuluh tahunan ini loh guys, katanya Jepang ini baterainya guys. Ini baterainya juga mana tanganku, nah gini Jepang ini ya gitu. Oh, capek. Ini tak ganti yang sini guys, tak ganti yang dengan yang ini. Jadi dia meskipun udah lama karena masih bawaan standar pabrik, jadi nggak ada kerusakan, nggak ada kebocoran. Ini tak masukin ini dulu lah. Ininya bisa ditarik sini biar rapat gitu. Nah seperti ini, jadi maksudnya tuh rapat kalau baterai dimatikan gitu. Kalau enggak nanti sowak malah nggak hidup. Nah ini jadi kembali lagi seperti baru, kencang istilahnya gitulah. Kita pasang lagi. Masuk enggak guys ya guys. Seperti ini. Seperti ini guys. Kita kembalikan. Nggak mau. Ya kita bisa bongkar ini dulu. Jarum ini tuh dah nggak pakai, tak kembaliin lagi lah.
Ini mudah-mudahan nanti saya jual langsung laku guys ya, sama koneksi pelanggan gitu. Tadi aku nggak sengaja ini dapat ini tuh, main ke rumah teman tuh yang mantan PMI Jepang tuh, aku lihat kok ada bungkus G-Shock, kayaknya ada bungkus jam tangan itu udah lama, tak buka ternyata udah mati. Teman juga gak tahu karena itu matinya udah lama, waktu dia di Jepang itu juga sudah mati. Itu rusak atau cuma ganti baterai, terus tak beli murah ya, jadi untung-untungan saya kalau misalkan jamnya nggak rusak ya. Saya itu bonus buat saya, kalau rusak ya juga itu resiko saya gitu. Jadi udah tak beli dengan harga segini, itu untung-untungan gitu ya, saya berani mengambil karena saya tukang servis ya. Oke lah gitu, kalau ada kerusakan ya tak perbaiki sendiri, jadi nggak perlu biaya tambahan lagi lah gitu. Coba tak kasih yang ini aja guys, kalau tak kasih batu yang ini bisa nggak ini tuh. Karena ini tuh tak jual lagi masalahnya guys, bukan untuk tak pakai sendiri, jadi aku pakainya yang baterai dari Jepang juga, ada tulisannya Jepang seperti ini. Nah gitu, tapi baterai yang sudah expired juga ini yang saya pakai guys, meskipun dari Jepang ya, tapi yang penting kan yang maksud saya yang penting expired kan dari Jepang gitu loh, maksudnya gitu, biar expired yang penting kan dari Jepang gitu. Oh bisa guys, jadi oke. Nah ini kalau kayak gini mati, teman-teman kalau misalkan punya jam, kalau dipakai dipencet pada tombol like-nya ini kok mati, nanti biasanya muncul lagi agak lama. Ini like dipakai sekali mati itu biasanya baterainya itu buatnya kurang gitu. Oke, kita coba menggunakan baterai yang enggak expired lah gitu. Ini tuh tombol resetnya, tombol reset tuh di mana ini? Ketutupan ini kayaknya tombol resetnya. Ada tombol resetnya sih biasanya. Kita bisa menggunakan ini juga bisa. Oke, kita buka dulu. Jadi setiap kita ada tombol resetnya. Biasanya ini sama ini, cuma aku nggak punya alatnya untuk menggabungkan. Aku biasanya dengan kabel juga bisa. Sini alatnya nggak ada kabelnya sih masalahnya. Coba aku yang gunain yang ini aja, yang baterai biasa aja, yang nggak expired lah gitu. Meskipun dari Jepang, kalau expired ya sama aja itu guys. Nggak bagus buka buat kesehatan mata ya. Ini apa itu, bautnya itu anti magnetik juga, tidak mau nempel di sini. Nah dia hidup lagi nih guys.
Kita cek lagi apakah dia mati lagi. Oh, ini lampunya nyala guys. Nah gini, nah gitu. Jadi kalau misalkan tadi dipencet atas, dipencet lampu kok mati, itu biasanya baterainya, bukan kerusakan pada jamnya gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan memiliki masalah yang sama seperti ini kok ininya dipencet kayak gini, nah itu kok malah mati digitalnya, itu berarti kemungkinan tuh baterainya, bukan kerusakan pada jamnya. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu buru-buru bawa ke tukang servis, itu nggak perlu, nanti malah di apa ya istilahnya itu, nanti malah dipermainkan tukang servis. Kerusakannya di sini ya gitu. Nah, yang awalnya nggak rusak malah jadi rusak ya, gitu. Jadi itu kalau misalkan teman-teman mau nyervis ke tempat tukang jam itu harus ditungguin, nah gitu, ditungguin, dilihat. Kalau dia nggak mau, biasanya kan baru nggak ada waktu dan lain-lain, disuruh ninggal, itu jangan mau. Kalau suruh ninggal, minta video cara servisnya seperti apa, video servisnya gitu. Saya nggak mau niru, nggak, cuma mau lihat cara servisnya halus atau tidak, atau ada order nanti ganti ya gitu. Kalau dia nggak mau, nggak usah gitu. Pasti kalau disuruh ninggal itu ada dua kemungkinan. Pertama kemungkinan, kedua kemungkinan. Nah, jadi kemungkinan ini itu gimana guys ya? Kemungkinan itu yang kemungkinan pertama, nah, itu dia dioper atau istilahnya dioper ke tukang servis lain yang lebih pandai. Intinya dia nggak bisa nyervis. Nah, dan kemungkinan yang kedua, servisnya itu asal-asalan gitu. Kadang nggak jadi berarti rusak, kadang minta ondel ini padahal kerusakannya enggak, itu gitu guys. Terus ditungguin gitu. Kalau mau nyervis jam ditungguin atau minta video reparasinya gitu. Ini tak buat sini itu bisa enggak ini. Kalau aku gitu guys, kalau nyervis ke aku ya tetap tak kasihkan videonya seperti ini. Tonton di channel saya gitu, atau langsung tak kirimkan ke WhatsApp gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada dusta di antara kita, istilahnya gitu guys. Nggak ada yang remang-remang. Jadi cara nyervisnya pun kita kasih lihat sama pelanggan gitu udah. Ini kerusakannya di sini gitu, dikasih tahu awal semulanya seperti apa, cara bongkarnya seperti apa gitu, kasih tahu pelanggan. Ini kalau bahasa seller itu umumnya orang-orang mengatakan nus adalah sebuah kondisi di mana barang itu belum pernah dipakai atau masih baru, namun dia adalah stok lama. Itu pengertian dari NOS ya, gitu. Jadi kalau ada teman-teman seller menyatakan dihabisin NOS, nah itu berarti barangnya itu masih baru ya, gitu. Cuma stok lama, masih standar pabrikan semua gitu. Kayak gini dinamakan standar pabrikan gitu, meskipun baterainya udah tak ganti ya, semua part-partnya kan pabrikan. Baterai itu nggak dihitung, standar pabrikan itu nggak dihitung kalau baterai, karena baterai itu rawan guys. Maksudnya rawan tuh sebuah baterai yang sama itu rawan. Biasanya tukang servis yang menggunakan baterai jenis ini ya jenis ini gitu. Kayaknya ini di sini tok solar juga. Tok solar itu di sini tok solar sebenarnya. Sebentar tak ambil dulu stiker ini, hologramnya ini tak ambil guys. Tak ambil, tak gosok dulu.
Kasih ini sedikit, nah, gitu biar hilang. Nggak perlu repot-repot cari air guys, air tuh banyak. Nah gitu, kebersihan pangkal kesehatan. Aduh guys, maaf, I'm sorry guys, sorry. Ini nah seperti ini toh solar global positioning system. Gimana ya toh solar itu sudah diterangkan di konten sebelumnya, dia bisa menggunakan tenaga surya gitu. Untuk di awal playlist jam tangan itu sudah diterangkan mekanismenya seperti apa, udah diterangkan, teman-teman bisa playback kembali. Oke, sekarang tak kasih tahu cara mengaturnya. Oke, cara mengaturnya seperti apa. Sayangnya di sini nggak kelihatan sih. Oke, karena udah nggak bisa kelihatan ya teman-teman, karena soalnya di LCD-nya tuh hitam. Hitam istilahnya. Oke, bisa akhiri di sinilah, nggak apa-apa karena soalnya hitam. Teman-teman kalau untuk pengaturannya kan sudah sering tak terangkan, tak ajarkan. Bisa playback kembali ke cara servis jam tangan. Di situ semua sudah lengkap. Teman-teman mempelajari itu sudah bisa membuka jasa servis sendiri, sudah PD istilahnya gitu. Oke, tetap saja ikutin saya terus dan nantikan satu tentunya di channel Jendela Wali guys.